perkenalkan saya Zulkifli. Selamat datang di channel saya, channel Pro Honor, sebuah channel yang akan membahas tentang seputar tugas-tugas kepegawaian, tugas-tugas honorer, tugas-tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K, serta segala hal yang berhubungan dengan kepegawaian. Karena itu saya meminta saran dan masukan kepada teman-teman semua terhadap channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, untuk tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya kita melakukan perubahan di renja tahun anggaran 2022. Karena sekarang ini sudah bulan Juni. Biasanya di bulan Juni memang kita sudah melakukan perubahan anggaran untuk tahun anggaran berjalan. Jadi setelah sebelumnya kita melakukan renja di awal tahun ya, di akhir tahun 2021 tepatnya, lalu membuat RKA, membuat DPA, dan kemarin di bulan Januari sampai Maret kita berpusing-pusing dengan SKP, dan sekarang ditambah lagi dengan pekerjaan yang baru yaitu renja perubahan. Tetapi saya pikir teman-teman yang sudah biasa untuk melakukan ini itu tidak akan sulit, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba sharing. Bukan berarti saya mengetahui lebih banyak terhadap aplikasi ini, tetapi saya mengharapkan masukan dari teman-teman sehingga yang belum tahu menjadi tahu, dan yang tahu juga bisa memberikan informasi kepada yang belum tahu. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, teman-teman operator SIPD dimanapun Anda berada, saat ini kita akan melakukan penginputan renja perubahan tahun anggaran 2022, di mana pada bulan Juni dan biasanya di pertengahan tahun memang kita sudah melakukan penginputan renja perubahan untuk masing-masing OPD. Jadi untuk caranya adalah yang pertama kita login di aplikasi SIPD ya, seperti biasa. Saya menggunakan Google Chrome karena biasanya sinyalnya atau jaringannya lebih baik ya. Bisa juga di Mozilla sih, tapi saya lebih familiar untuk menggunakan Chrome. Setelah itu kita masukkan situsnya, alamat situs sipd.kemendagri.go.id. Lalu kita pilih sistem informasi pembangunan daerah, pilih perencanaan pembangunan daerah, pilih perencanaan pembangunan daerah, dan kita harus mencari di provinsi mana kita berada. Contoh saya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka saya harus mengklik Sulawesi Tenggara. Lalu pilih di kabupaten mana kita berada dalam provinsi tersebut. Contoh saya berada di Kabupaten Konawe Selatan ya. Maka akan diarahkan untuk masuk ke halaman login seperti ini. Pastikan kita masuk melalui akun operator atau akun eselon 4 ya, bukan eselon 3 atau pimpinan OPD. Jika terjadi hal seperti itu, maka kita harus mengulangi dari awal ya. Itu menandakan bahwa kita sudah pernah login sebelumnya dan belum ada akun lain yang masuk di SPD sebelumnya. Tapi itu bukan masalah karena dia akan hanya mereload. Kita login dan yang akan berhasil login ya. Kita pilih tahun anggaran 2022, lalu RKPD. Yang harus kita perhatikan kawan-kawan bahwa di sini ada waktu ya, menjadi controlling kita seberapa waktu yang tersedia untuk kita menyelesaikan penginputan renja perubahan. Jadi ketika sudah terbuka seperti ini, saya menyarankan, tetapi bukan hal yang wajib, kita membuat backup Excel dari DPA, dari dokumen pelaksanaan anggaran di OPD kita masing-masing, itu berupa file Excel. Mengapa hal ini perlu dilakukan walaupun tidak wajib? Karena akan menjadi controlling bagi kita untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja yang kita rubah, berapa besaran nilai awal, terus nilai perubahan, dan selisih lebih atau selisih kurang, sehingga kita bisa dengan mudah untuk melakukan kontrol ataupun mengisi renja perubahan dengan benar. Tetapi itu tidak wajib dilakukan, tetapi penting. Dan nilai-nilai perubahan itu sudah melalui kesepakatan dari
pimpinan OPD, misalnya Anda bekerja di dinas, maka harus melalui konsultasi dengan kepala dinas. Apabila di kecamatan, maka konsultasi dengan camat serta kasubag perencanaan keuangan masing-masing OPD. Jadi setelah selesai, membuat backupnya juga sudah selesai, maka kita masuk ke aplikasi lagi ya. Di sini ada menu garis 3, di bawahnya ada Renja. Kita klik Renja. Di sini ada pagu rincian, pagu validasi. Dua ini harus kita perhatikan. Untuk awal sebelum melakukan perubahan ini seimbangnya nilainya ya. Dan nilai rincian ini akan berubah fluktuatif sesuai dengan berapa besaran yang kita input. Jadi nilai akhir setelah kita selesai menginput Renja perubahan itu harus kembali seimbang seperti ini. Baik, langsung saja untuk melakukan perubahan kita harus mengidentifikasi subkegiatan apa saja yang ingin kita rubah. Contoh, kita ingin merubah subkegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD. Di file Excel-nya ini ada ya. Ini pengamanan barang milik daerah ya. Kita blok dulu. Ini misalkan anggarannya ingin dikurangi ya, dikurangi sesuai dengan Perbup yang terbit. Ternyata nilainya tidak seperti ini misalnya, dia harus berkurang. Di sini kita klik titik 3, garis 3, detail rincian. Lalu di sini ada edit. Di sini ada 1.500.000 per bulan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bukan di atas ya, tapi karena Renja perubahan itu kebanyakan sih berhubungan dengan nilai, walaupun ada juga penambahan item, tetapi kita fokus untuk perubahan nilai, bukan penambahan subkegiatan atau penambahan item kegiatan. Jadi di sini nilainya harga satuannya adalah 1.500.000. Ini akan kita rubah, misalkan di Perbup hanya 1 juta per bulan, berarti nilainya 1 juta per bulan kita simpan. Ini ada rincian berhasil disimpan. Maka secara otomatis di sini juga ya akan berubah dari 18 juta menjadi 12 juta di sini. Pagu validasi awal, lalu rincian. Begitupun di dashboard depan ya, itu juga akan mengalami perubahan. Kita lihat tadi kan di sini seimbang 1775, sekarang 1769. Lalu kita di controlling kita, maka kita tuliskan nilai yang baru ya. Nah, di sini kita tuliskan selisihnya. Maka nilainya 6 juta. Ada selisih 6 juta. Di sini juga pasti selisihnya 6 juta. Nah, nilai 6 juta ini harus kita masukkan ke dalam item lain yang ingin kita tambahkan agar nilainya seimbang. Contoh, nilai ini akan ditambahkan di sini, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Di sini akan kita tambahkan 6 juta. 6 juta ya. Berarti jika dia sudah bertambah, maka nilainya akan menjadi 24 juta. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa 24 juta ini adalah nilai akumulasi tahunan, sementara penginputan di aplikasi SIPD itu adalah basis per bulan. Jadi nilai ini harus kita konversi ke bulan, ke bentuk nilai per bulan dengan cara membaginya menjadi 12. Berarti nilai yang akan kita input di aplikasi adalah 2 juta. Oke, kita akan mencari subkegiatannya ya. Subkegiatan yang akan kita rubah yaitu di sini tadi yang kita rubah ini adalah pengaman barang milik daerah dari 18 juta ke 12 juta. Sekarang yang ini akan kita tambah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN itu dari 18 juta menjadi 24 juta untuk memasukkan selisih itu. Jadi di sini ada detail rincian. Lalu di sini ada edit. Nah, di sini kita masukkan nilai tadi yang kita sudah dapatkan untuk per bulan ya. Jadi bukan nilai ini,
tetapi nilai per bulannya, karena secara otomatis di total dia akan mengkalikan dengan nilai koefisien 12 bulan. Jadi kita masukkan nilai per bulannya 2 juta, klik simpan. Baik, sekarang kita lihat dari pagu validasi awal sebelum perubahan 18 juta, sekarang sudah berubah menjadi 24 juta dengan adanya tambahan sebesar 6 juta. Sekarang kita akan lihat di dashboard depan ya, untuk melihat keseimbangan. Ini akan kembali seimbang ya, kembali seimbang. Itu menandakan bahwa tidak ada selisih lagi di dalam perencanaan atau penginputan range perubahan kita. Lalu di sini kenapa muncul tanda merah melebihi pagu validasi? Itu karena sebagai peringatan saja sih sebenarnya, tidak berakibat fatal, tetapi peringatan bahwa nilai yang kita input itu melebihi pagu validasi. Namun tidak mempengaruhi di jumlah nilai, yang penting nilainya seimbang. Kalau nilai peringatan seperti ini itu akan menghilang dengan sendirinya nanti ketika sudah divalidasi oleh Bapeda. Jadi demikian untuk cara penginputan range perubahan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat maupun saya juga ya. Nah, bagaimana kawan-kawan? Gampang kan? Ya, gampang-gampang susah sih, tapi saya yakin semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan apabila Anda belum mengerti, maka ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, putar balik videonya, putar secara terus-menerus, insya Allah akan mengerti. Yang kedua, bisa menghubungi saya secara pribadi ataupun berkonsultasi dengan teman-teman di Bapeda maupun teman-teman lain yang lebih mengetahui. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga kita menyelesaikan pekerjaan ini range perubahan di tahun 2022 dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalam. Ciao.